Itu kan mestinya kalau sholat hari raya takbir lagi berapa kali? 5 kali. Setelah 5 kali langsung baca surat. Lali gak mau Fatihah, Pak. Sama sekali gak ingat. Lah jamaah kuwabe yang ngomong subhanallah. Aku yang mikir iki noleh terus takon lha ya batal dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk pada saya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan lupa rakaat sholat. Yang kedua tentang nikah beda agama. Cuma yang sudah saya buat PowerPoint-nya yang ini, karena yang nikah beda agama baru masuk tadi malam. Nanti kalau memang waktunya nuntut masih ada kita bahas, kalau enggak ya bulan depan ya. Bagaimana jika saat menjadi imam sholat ternyata lupa kurang 1 rakaat? Jadi bukan hanya lupa bacaan Fatihah, lupa tidak ruku atau sebagainya, lupa kunut, tapi ini 1 rakaat. Nah, setelah salam dilanjutkan zikir bersama dan diakhiri dengan doa. Setelah selesai doa, ini berarti jeda waktunya kan sudah lama ya. Semua dilalah jamaah itu nggak ada yang mengingatkan. Sampai akhirnya ya zikir, ya doa, ya setelah santai tadi lah. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang bilang, sepertinya tadi rakaatnya kurang 1. Nah, diomong nang nggone imam. Nah, apakah sholatnya diulang atau cukup menambah 1 rakaat, ataukah cukup dengan sujud sahwi? Ya. Kalau terjadi seperti ini gimana Pak? Apakah sholat yang sudah selesai dilaksanakan tapi kurang 1 rakaat, ingatnya setelah semua selesai, zikir sudah, doa sudah, apakah sholatnya diulang atau cukup menambah 1 rakaat, atau cukup dengan sujud sahwi? Nah, terkait dengan persoalan ini ada satu riwayat, hadisnya panjang sekali ya, yang diriwayatkan oleh
muttafaqun alaih ini berarti sahih Imam Bukhari Muslim. Ya. Walaupun di dalam riwayat yang berbeda-beda, ya, kalau riwayat Imam Muslim saja itu ada keterangan di bawahnya, tapi langsung supaya cepat kita baca artinya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat salah satu dari dua sholat asyiyi. Ya, disebutkan hadisnya itu asyiyi, antara sholat zuhur dan asar, di mana sholat tersebut dikerjakan hanya 2 rakaat. Jadi pernah Rasulullah sholat zuhur dan juga pernah sholat asar, dikerjakan hanya 2 rakaat. Berarti kurangnya bukan hanya kurang 1 rakaat, tapi kurang 2 rakaat. Kemudian ini setelah selesai sholat, beliau menuju tiang bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu. Rasulullah layeh-layeh senden di sana, ya. Dalam jamaah itu ada Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada beliau, karena memang sudah selesai sholat dan Rasulullah sedang layeh-layeh di tiang masjid. Orang-orang keluar dengan segera dan bertanya-tanya, wape podo omong-omongan yang jopo, apakah sholat tadi dikosor? Sholat zuhur kok jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Sehingga pertanyaannya, apa sholatnya tadi dikosor? Kan gitu. Nggak, tidak bepergian kok tiba-tiba dikosor. Nah, di antara salah satu jamaah sahabat itu ada yang dikenal dengan nama Dzul Yadain. Ia bertanya, wahai Rasulullah, nah ini Dzul Yadain ini wong Umar bin Khattab, Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dia nggak berani. Tapi ada seorang sahabat yang nyelonong, tiba-tiba tanya, memberanikan diri, ya Rasulullah, apakah baginda lupa atau sholat tadi memang dikosor? Nabi SAW berkata, aku tidak lupa dan tidak kosor. Karena Nabi yakin bahwa meskipun kenyataannya 2 rakaat, di dalam perasaan, pikiran dan hati Rasulullah adalah 4 rakaat. Sehingga kita kan ditanya itu, jawabannya tidak, aku tadi tidak mengkosor sholat. Keyakinan Rasulullah tetap 4 rakaat. Nah, Dzul Yadain mengatakan, tidak wahai baginda, panjenengan lupa tadi itu. Nah, maka beliau sholat lagi 2 rakaat. Begitu dikatakan, panjenengan tadi lupa ya Rasul. Semua jamaah tadi mengatakan panjenengan sholatnya 2 rakaat. Nah, begitu Rasulullah dibilangi 2 rakaat, dan tentu saja ini kan diawali dengan omongan para sahabat kabeh ngerasani apakah ini dikosor tadi, dan tidak ada yang mengingatkan. Artinya semua jamaah, baik Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya, sampai bertanya-tanya apakah sholat dikosor, semua yakin bahwa Rasulullah lupa. Ya, begitu disampaikan kepada Rasulullah, langsung beliau sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Nah, setelah salam lalu takbir Allahu Akbar, posisi dalam keadaan masih duduk. Begitu salam, posisi masih duduk, langsung takbir Allahu Akbar, kemudian sujud seperti biasa tapi lebih lama. Kemudian setelah itu mengangkat kepalanya lagi, bangkit dari sujud, kemudian takbir lagi Allahu Akbar,
kemudian beliau sujud lagi seperti biasa atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat tangan dan takbir. Setelah itu selesai. Artinya begitu selesai salam, Rasulullah langsung sujud 2 kali. Ini namanya sujud sahwi. Jadi kalau terjadi kasus seperti ini Bapak Ibu, walaupun imam itu sudah noleh kanan, noleh kiri, kemudian ada jamaah mengingatkan kurang 1 rakaat, langsung posisinya kembali berdiri. Walaupun selesai sampai zikir, kemudian mengingatkan, langsung berdiri, ya. Nah, ini. Nah, keterangan lebih lanjut rincinya begini. Hadis ini menjadi dasar hukum mengenai sujud sahwi. Itulah permulaan adanya sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena ada beberapa bagian yang kita lupakan dalam sholat. 2. Bila seorang keluar dari sholat karena menyangka bahwa sholat itu telah selesai hingga berbicara, maka sholat yang dilakukan tersebut tidak batal, hanya tinggal menyempurnakan. Jadi omong-omongan misalnya jagongan tadi kan nggih, wae kan wis jagongan, Pak. Wong takon, nggih. Artinya 3 sholat yang sudah selesai dilaksanakan tidak secara otomatis batal, cuma wajib disempurnakan 1 kali. 3. Pembicaraan sengaja. Nah, demi kemaslahatan sholat tidaklah membatalkan sholat. Begitu pula gerakan banyak yang dilakukan dalam keadaan lupa atau menyangka sholat telah selesai tidaklah membatalkan sholat. Jadi misalnya ada imam yang diingatkan dengan kalimat subhanallah misalnya, bisa jadi yang fatal itu kan Fatihah yang menjadi rukun ini. Di dalam hadis kan disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Fatihah. Bisa jadi karena saking konsentrasinya, atau bisa jadi imam karena ngelamun, mestinya baca Fatihah dulu langsung baca surat. Nah, saya ini pernah ngalami ini di Kutisari pas Rioyo, Pak. Kebetulan takbir kedua setelah bangkit dari sujud. Itu kan mestinya kalau sholat hari raya takbir lagi berapa kali? 5 kali. Setelah 5 kali langsung baca surat, lali gak mau Fatihah, Pak. Sama sekali gak ingat. Lah jamaah kuwabe yang ngomong subhanallah. Aku yang mikir iki noleh terus takon lha ya batal dan aku lho salah apa kan ngono. Nah, kalau diingatkan subhanallah berkali-kali gak ingat, maka dalam konteks seperti ini ya boleh. Ini dalam mazhabnya Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah mengingatkan imam di dalam rangka menjaga kemaslahatan meskipun tidak harus dengan bahasa zikir subhanallah. Memang ulama Syafi'iyah itu ketat karena aqimis sholata li dzikri, sholat itu adalah tujuannya untuk berzikir, maka dalam kondisi apapun mengingatkan imam yang ditolerir hanya kalimat subhanallah. Kalau mengingatkan subhanallah ini niatnya hanya sekedar mengingatkan, lupa zikirnya, itu bisa membatalkan. Karena itu niatnya zikir sekaligus mengingatkan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi berdasarkan hadis ini tadi, maka boleh demi menjaga kemaslahatan meskipun tidak dengan baca subhanallah. Misalnya ngeten, kurang Fatihah. Ya. Menurut Imam Auza'i tidak, yang penting tidak boleh dari 3 kata. Kurang Fatihah. Nah, ini ditambahi satu lagi kurang Fatihah blok. Nah, ono bloke itu batal. Ya. Nah,
Di dalam menjaga kemaslahatan seperti ini, setelah selesai semua salam, itu boleh mengingatkan dan kemudian melanjutkan sholatnya, asalkan semua masih posisi di dalam masjid. Ya. 4. Nah, sujud sahwi tadi dilakukan untuk menutupi kekurangan juga kelebihan yang terjadi di dalam sholat. Jadi bisa jadi panjenengan tidak kurang, tapi kelebihan 1 rakaat. Ya, misalnya wis oleh papat mestinya harus tahiyat akhir, ternyata imam berdiri, padahal makmum itu juga ragu-ragu, akhirnya melok berdiri kabeh. Tiba-tiba ketika duduk, tiba-tiba imam ingat, maka saat itu langsung sujud sahwi bersama-sama. Ya. Jadi ketika itu kalau nggak ada mengingatkan dan lali kabeh, ya sudah melalui kabeh. Tapi kalau ada salah satu ngapunten tadi kelebihan 1 rakaat, langsung imam sujud sahwi. Kalau sudah selesai omong-omongan mari sarapan koyo ngeten iki, kalau masih memungkinkan untuk sujud sahwi, langsung sujud sahwi 2 kali. Ya, seperti Rasulullah tadi. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, karena wis nggo embong, gak usah mlebu masjid maneh. Pancene lali. Sujud sahwi ini memang sunnah, tidak wajib. Ya. Itu kasusnya Rasulullah tadi. Nah, walaupun sebab sujud sahwi ada beberapa, sujud sahwi tetap dilakukan sekali dalam 2 kali sujud ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Nah, cuma ini yang terkait dengan kasus penambahan. Imam makmum sudah ngomong subhanallah, tapi kan imamnya belum nyaut, Pak. Kalau memang kelebihan, jadi tetap berdiri. Apakah makmum juga ikut berdiri bersama imam? Nek berdiri berarti nambah lagi 1 rakaat. Ya. Nah, imam berdiri nggak duduk lagi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kalau kondisinya kasusnya tidak kurang tapi kelebihan. Dalam kondisi seperti ini, imam yang salam dalam keadaan lupa sebelum sholat selesai, lalu ia mengingatnya atau diingatkan dan waktunya masih dekat, wajib baginya menyempurnakan segera. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Walaupun sudah sempat berbicara dan berpindah dari tempat sholatnya. Ini kalau kurang, ya. Kalau kurang, walaupun sudah pindah dari tempat, terus omong-omongan, kok ada yang mengingatkan, kemudian tinggal menambah dan menyempurnakan. Nah, cuma jika makmum yakin bahwa imam dalam keadaan lupa dan sholat memang belum selesai, maka makmum hendaknya diam di tempat duduknya, tidak bicara dan tidak berpindah. Jika imam telah diingatkan karena ada penambahan lalu imam tidak kembali, imam saat itu tidaklah diikuti dalam hal menambah dalam sholat tersebut. Bahkan makmum tetap duduk dan menunggu hingga imam salam bersama makmum, atau makmum salam lebih dulu sebelum imam. Namun menunggu imam yang menambah hingga salam bersama itu lebih baik. Jadi ini kalau kasus imam menambah, ternyata makmum tidak harus ikut berdiri. Ketika imam menambah karena lupa, ya, dikiranya kurang, sementara makmum yakin sudah sempurna 4 rakaat, imam diingatkan tetap berdiri, maka makmum tetap posisi duduk. Nah, misalnya tahiyatnya sudah selesai, bacaan doanya, dan langsung imam salam makmum salam mendahului imam, juga nggak masalah. Tapi karena ini posisi sholat jamaah, menunggu imam sampai selesai duduk kembali dan membaca doa tahiyat, kemudian salamnya bersama imam, itu lebih baik. Bisa dipahami ini? Nah, jadi kalau dalam kasus-kasus seperti ini bisa jadi terjadi pada diri kita semua, ya.
Imam tidaklah mengikuti perkataan satu makmum saja. Jika ia menyangka masih ada yang berbeda hingga ia mendapatkan penjelasan yakni dari yang lain. Jadi kalau terjadi kasus seperti ini harus dikuatkan dengan yang lainnya. Kalau hanya satu orang bisa jadi itu salah. Oleh karena itu, seperti kasus yang terjadi dengan para sahabat tadi, itu adalah memang semua yakin bahwa Rasulullah sedang lupa. Oleh karena itulah kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu menjumpai seperti ini harus dikonfirmasi dengan jamaah lainnya. Apakah memang betul tadi imam memang sedang kurang satu rakaat? Kalau memang kurang, maka meskipun dalam kondisi sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan menambah kekurangannya, ya, untuk meyakinkan. Karena siapa tahu kalau hanya satu orang, wong imame itu merasa tidak kurang. Kalau hanya dua orang berarti ada dua keyakinan yang dihadapkan kepada sama-sama statusnya dua orang, ya, satu-satu. Tapi kalau kemudian diperkuat dengan yang lainnya, maka itu seharusnya yang menjadi dasar untuk menambah atau tidak. Siapa yang salam dari sholat dalam keadaan lupa dan sholat belum sempurna, maka ia melakukan 2 kali sujud untuk sujud sahwi tadi. Sujud sahwi tersebut dilakukan setelah salam. Ketika turun dan bangkit dari sujud, dianjurkan takbir lalu salam setelah 2 kali sujud tersebut. Walaupun yang lupa tadi dalam keadaan sholat belum sempurna telah keluar dari masjid, ia tetap boleh menyempurnakan sholatnya yang kurangnya. Tadi misalnya kalau jenengan keluar dari masjid terus kemudian menyempurnakan di rumah juga boleh, ya, menyempurnakan yang kurang. Misalnya terjadi seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu, kasus-kasus seperti ini memang langka tapi bisa jadi terjadi, ya. Andai kata, nah sekarang andai kata, ya, kulon jenengan sudah yakin tapi menurut orang kurang, maka satu harus dikuatkan dengan jamaah lainnya. Kalau memang ternyata jamaah itu tidak ada yang menjawab, ya berarti kita berdasarkan keyakinannya. Kalaulah ternyata tetap kurang, saya yakin insya Allah Allah akan memaafkan, karena di dalam satu ayat disebutkan wala junaha alaikum fima akhtatum, tidak ada dosa bagimu manakala apa yang kamu lakukan itu tidak sengaja karena lalai atau lupa, ya. Makanya sebenarnya Islam itu sama sekali tidak memberatkan hambanya, umatnya. Kalau kita dalam kondisi tidur misalnya, kemudian sampai menghabiskan waktu sholat, maka di saat bangun itulah dan ketika kita sadar langsung tetap diwajibkan sholat. Karena sholat sudah dilakukan di luar waktunya, maka itu kemudian disebut sholat apa? Qadha. Sholat qadha itu artinya nyaur utang. Kalau kita hutang kepada manusia saja wajib disempurnakan, wajib disauri, apalagi hutang kepada Allah. Sehingga kemarin pernah kita bahas, karena ada pertanyaan bagaimana cara mengqadha nyaur utang sholat yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, kemudian begitu dewasa sadar, kepingin taubat, kepingin menjadi orang baik. Nah, menurut ulama 4 madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki, ini bahasa kemudian fikih disebut jumhurul ulama, menyatakan tetap wajib diqadha, disauri utang. Nah, gimana caranya? Dihitung dulu waktu meninggalkan sholat itu umur berapa. Ukuran seseorang diwajibkan sholat itu adalah ukurannya sejak dia balik. Nah, baliknya kalau dikasih umur supaya konkret dalam fikih, kalau laki-laki minimal berapa tahun? 15, atau sudah keluar mimpi basah, keluar mani, mimpi.
Kalau perempuan minimal 9 tahun atau sudah haid. Nah, sejak itu sebenarnya kita semua sudah wajib sholat. Nah, sejak balik kemudian meninggalkan sholat, taruhlah misalnya biyen niku krono bapak ibu ya sibuk, anak sibuk, taruhlah kemudian tidak sholat itu ke SMA umur 17 tahun 17, 18, 19, 20, selikur 23. Nah, 6 tahun karena 23 ini sudah sarjana, sudah lulus. Usia 2-3 tahun itu sudah S1, tobat ya, berarti ada 6 tahun tidak sholat. Maka selama 6 tahun itu dia wajib mengqadha. Caranya gimana? Ketika sholat subuh maneh, ketika zuhur lagi, asar lagi, sampai 6 tahun. Kalau dirapel misalnya sehari, misalnya dikalkulasi 6 tahun ini berapa rakaat kan ya, terus misalnya diutang 1 bulan lunas mboten nopo-nopo, ya memang harus segera, itu lebih baik dan lebih afdal. Itu berdasarkan pendapatnya ulama 4 mazhab tadi. Tapi menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, berdasarkan hadis Nabi, orang mengqadha sholat itu dianjurkan, perintahnya kan karena lupa, karena tidak sengaja, karena tertidur. Tapi kalau ini kan sengaja, beda apa mboten, Pak? Nah, karena itu ini mereka dianggap sengaja melakukan dosa. Bagi orang yang berdosa, satu-satunya syarat harus bertobat. Caranya tobat gimana? Sebenarnya qadha itu tidak berlaku bagi dia. Oleh karena itu caranya memperbanyak istighfar, yang kedua memperbanyak sholat sunnah, sehingga bahasanya tidak mengqadha, tapi memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya untuk menambal kekurangan sholat yang pernah ditinggalkan. Ini berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti ketika kita di akhirat, yang pertama kali dihisab adalah amalan apa? Sholat. In soluhat sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Ini sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain tidak dihisab. Barangkali inilah yang kemudian di dalam sabda yang lain Rasulullah menyatakan, thuluthi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, nanti masuk surga tanpa dihisab, karena saking apike sholate. Nah, bagaimana dengan sholatnya yang bolong-bolong, banyak kekurangan, banyak yang ditinggalkan? Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk melihat sholat sunnahnya. Sholat sunnah mana yang baik, yang kira-kira bisa dibuat untuk menempel kekurangan sholatnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan ulama-ulama yang sefaham dengan beliau, tidak usah diqadha, tapi cukup bertobat ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah sunnah-sunnah lainnya, termasuk memperbanyak sholat sunnah untuk menempel kekurangan sholat yang pernah dilakukannya. Nah, ini ya. Oke, itu kajian kita pagi ini yang terkait dengan seputar sholat. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan masalah sholat, kami persilahkan Bapak Ibu ya. Halo, mau apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada prinsipnya makmum mengikuti gerak imam. Kemudian bagaimana kalau makmum mendahului imam? Kedua, ada misalnya yang paling sering masalah kunut misalnya. Ada umat baca kunut tapi makmum tidak mengikuti. Itu bagaimana? Apakah itu langsung Mufarokoh atau gimana Ustaz? iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah niat sholat jamaah harus mengikuti semua gerakan imam. Nah, kapan sholat kita jamaah tapi dihukumi sholat sendiri, atau bahasanya apa tadi adalah mufarokoh, memisahkan diri dari imam, manakala kita mendahului gerakan imam 3 kali berturut-turut. Jadi pertama, kita terlambat jamaah, imam sudah sujud atau sudah i'tidal, ya, kita ingin nututi, karepe ben nutut langsung takbir Allahu Akbar, sujud langsung. Nah, ini kan sudah pertama takbir ketinggalan yang juga menjadi rukun. Kedua, baca Fatihah. Kalau doa iftitah sama surat itu nggak dihitung karena itu sunnah. Takbiratul ihramnya ketinggalan, Fatihahnya ketinggalan, rukuknya nek jenengan langsung sholat Allahu Akbar, maca Fatihahnya dipercepat, terus rukuk, terus i'tidal karepe nututi imam, kemudian jenengan hitung 1 rakaat, itu hakikatnya jenengan sholat sendiri, ketoke jamaah tapi sholat sendiri karena sudah ketinggalan 3 rukun. Karena itu supaya kula jenengan tercatat sebagai sholat jamaah dan dapat pahalanya jamaah, begitu imam i'tidal misalnya atau imam sujud langsung Allahu Akbar, langsung ikut i'tidal, ikut sujud. Tapi nanti wajib menambah 1 rakaat. Maka walaupun ketinggalan, walaupun ketinggalan 3 rakaat misalnya, walaupun ketinggalan sampai tahiyat terakhir terus salam, kita tetap dihukumi sholat jamaah. Tapi itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Nah, ngeten. Tapi kalau jenengan takbir Allahu Akbar tidak membaca Fatihah, langsung ikut rukuk, selama masih menangi ikut rukuknya imam, panjenengan tetap dianggap bersama imam, tidak usah menambah 1 rakaat karena masih menangi rukuknya imam. Nah, berarti kan hanya ketinggalan Fatihah sama takbirnya tok. Imam rukuk, kula jenengan masih menangi rukuknya, langsung Allahu Akbar, gak usah dibaca Fatihahnya, langsung rukuk. Berarti hanya 2 rukun saja yang ketinggalan, maka tetap dihukumi sholat jamaah dan tidak usah menambah rakaat lagi. Ngoten. Atau panjenengan ketinggalan sampai 3 rukun. Nah, itu tadi kan mendahului, ya. Ketinggalan 3 rukun atau mendahului imam gurung rukuk jenengan rukuk dhisik, gurung i'tidal dhisik i'tidal, ya, maka itu pun dihukumi sholat terlambat 3 rukun juga sholat sendiri, mendahului
sampai 3 juga sholat sendiri. Mendahului kalau misalnya tidak sampai 3 mboten napa, sehingga kalau kasusnya doa kunut itu mboten kehitung, Mbah. Karena itu sunnah, sehingga boleh ngikuti imam, boleh tidak. Meskipun imam Allah mahdi ini jenengan kiakan menengah tidak amin, juga tetap dihukumi sholat jamaah. Karena apa? Sunnah, ya. Nah, itu bagi orang NU disebut sunnah abad. Maksudnya adalah kalau lupa kunut, kalau lupa tahiyat awal, sholatnya tetap sah karena sunnah, maka tidak harus diulang seperti tadi. Ya, jadi karena ini lupa, dalam rangka menyempurnakan yang lupa, walaupun sunnah, tetap disunahkan sujud sahwi. Itu bagi yang punya keyakinan bahwa kunut adalah sunnah. Tapi bagi yang tidak punya keyakinan itu, ya tetap aja nggak usah sujud sahwi. Ada lagi ibu-ibu? Kok dengaren ibu-ibu? Apa kena udan nih? Cukup ya? Oke, sekali-kali cukup sak menit juga dalu-dalu Kok dalu. Saya kira demikian, mudah-mudahan kajian kita disertai hidayah dan ridhonya Allah. Iya, untuk sholat nikah beda agama tadi. Oke, gini. Jadi saya sebenarnya kepingin membuat PowerPoint, saya bahas bulan depan yang lebih lengkap, tapi yang jelas ini saya dapat singkat dulu. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang kompilasi hukum Islam. Jadi dasarnya di Indonesia supaya jenengan juga tahu. Terkait dengan pernikahan beda agama ini juga diatur ternyata oleh pemerintah. Di dalam undang-undang ini disebutkan pernikahan itu sah manakala dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya di dalam ayat ini pemerintah tidak mengakui pernikahan beda agama. Kalau panjenengan Islam, nikahnya harus secara Islam, ya. Atau panjenengan Islam, nikahnya di pencatatan sipil, ya Kristen. Jadi kalau melalui KUA, nikahnya harus Islam, tapi lek jenengan ternyata sing wedok gak gelem nikah di misalnya nggih, ya harus ketika keluar dari pernikahan pengadilan agama, kemudian di catatan sipil jelas pernikahan bukan secara Islam, berarti panjenengan mengorbankan akidah dan agamanya. Karena ada dua pilihan, nggak ada pernikahan dilakukan kedua-duanya, mesti suruh milih cara Islam atau cara catatan sipil, berarti non Muslim. Karena itu pernikahan di Indonesia hanya dua pilihan, mengorbankan agamanya, ikut agama lain, atau agama lain yang ikut kepada kita. Nah, itu satu. Di dalam satu hadis disebutkan asbabun nuzul, turunnya surat Al-Baqarah ayat 221 begini. Wala tunkihul musyrikat, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Nah, itu pertama. Janganlah kalian menikahi. Menikahi itu berarti bisa diri sendiri menikahi orang, wanita-wanita musyrikah, hamba yang mukminah meskipun dia adalah jelek, kulit hitam, itu lebih baik bagimu daripada menikahi wanita musyrikah yang cantik, kuning, molek, dan lebih menakjubkan kamu. Itu satu. Yang kedua ayatnya selanjutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala amatum mu'minatun
khairum mim wala abdum mu'minun khairum mim musyriku walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahkan laki-laki yang mukmin muslim dengan wanita-wanita yang musyrikah, ya, budak kulit hitam itu lebih baik, lebih afdal daripada menikahkan wanita-wanita atau laki-laki kepada wanita yang non muslim, yang musyrik, meskipun itu adalah menakjubkan kamu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang sahabat namanya Marsyad Al-Ghunawi. Dia sudah memeluk agama Islam, berarti sudah beriman. Dilalah pacaran dengan seorang gadis yang sangat cantik, kemudian datang kepada Rasulullah minta izin untuk menikahinya. Tapi Rasulullah melarang karena berdasarkan ayat ini, ya. Jadi pernikahan beda agama itu dilarang dan hukumnya haram. Kalau sudah dilarang dan hukumnya haram, berarti pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka hukumnya sama dengan zina. Ngaten. Nah, bagaimana statusnya orang-orang Yahudi Nasrani? Bukankah mereka tergolong ahli kitab? Memang betul, mereka semua ahli kitab. Tapi di dalam Al-Quran, ahlu kitab sekarang beda dengan ahlu kitab sebelum turunnya Al-Quran. Kalau sebelum turunnya Al-Quran, mereka mentauhidkan Allah, Rasulnya adalah sama dengan Rasul kita, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Semuanya agamanya tauhid. Nah, ketika Al-Quran turun, orang-orang Yahudi Nasrani menganggap bahwa waqalal Yahud Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Sama orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah. Dan kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah menyebutkan secara tegas, sungguh kafirlah orang yang mengklaim, mengatakan bahwa Tuhannya Allah itu adalah terdiri dari 3 yang kita sebut dengan istilah Trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh kafir orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu tsalitsu tsalatsa, terdiri dari 3 hal ini. Apa yang dimaksudkan 3 ini? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Siti Maryam disebut Ruhul Kudus. Nah, jadi karena itulah kemudian mereka tetap disebut kafir. Orang yang menganggap selain Allah sebagai Tuhan, maka sebutannya juga disebut musyrik. Karena itu ayatnya tadi, wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ya, itulah yang bisa kami katakan, Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, ini berarti putranya Umar bin Khattab, mengatakan pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah hukumnya. Dan ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i, ya, imam kita semua. Imam Syafi'i mengatakan nikah dengan ahlul kitab pun tidak boleh, kecuali ahlul kitab sebelum turunnya Al-Quran. Tapi setelah turun Al-Quran, ahlul kitab itu tidak lagi mentauhidkan Allah, tapi justru menganggap Tuhan itu 3, meskipun hakikatnya adalah 1. Mereka
mengatakan Tritunggal kan itu ya. Jadi menyatu dalam diri Allah, tapi terdiri dari Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Ruhul Kudus. Ya itu Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menyebutkan bahwa manusia diwajibkan untuk sholat pada saat mereka sudah balik. Iya. Bagaimana dengan mu'alaf? Ada Oh iya, iya. mu'alaf di usia senja. Iya, iya. Dia sudah berumur. Bagaimana untuk penghitungan sholat sebelum dia mu'alaf? Ya, ini pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu yang kami hormati yang mungkin kelupaan kita ya. Jadi bagaimana mu'alaf padahal ono sing wis tuwek baru mu'alaf. Ini statusnya kalau mu'alaf Bapak Ibu yang kami hormati seperti orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu membaca syahadat maka kata Nabi kayaumi waladatu ummuhu, ya, seperti anak yang baru dilahirkan. Artinya semua amal itu terhapus dengan membaca syahadat, kembali dari nol. Dosa dan tidaknya, masuk surga dan nerakanya dihitung sejak dia membaca kalimat syahadat. Nek dia sholat terus dan Nabi nanti masuk surga. Tapi kalau jalanan liku-liku ya mungkin mampir neraka dhisik ngono kira-kira. Walaupun nanti pada akhirnya masuk surga. Sebab apa? Di dalam satu hadis disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi semua umatku nanti masuk surga illa man aba, kecuali yang membangkang. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu ya Rasul? Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia sebagai taat pada Allah. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang mendurhakaiku, tidak mentaatiku, maka itulah orang yang membangkang. Nah, di dalam satu hadis disebutkan selama di dalam hatinya masih ada kalimat napa? La ilaha illallah, maka pasti ada harapan untuk masuk surga. Ya cuma harus mampir dulu. Ibarat besi itu kan kalau berkarat kan dibakar dulu sampai bersih karatnya, baru kemudian ya dicuci ya. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya sholat-sholat kita, wudhu kita ini adalah dalam rangka untuk menghapus dosa kita semua, dan mudah-mudahan kita nanti selamat dunia akhirat. Dari kesimpulannya, kalau orang yang mu'alaf semua amalnya sudah dihapus nol oleh Allah, dan saat itulah baru dihitung, sehingga tidak wajib mengqadha ya. Oke. Saya kira demikian, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita bisa ketemu di bulan depan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.